Kan itu, ini kan sama dengan makna. Tukang memaknai palu sebagai alat kerja, pedagang memaknai palu sebagai barang dagangan, pembunuh memaknai palu sebagai senjata mematikan, kan? Terus itulah makna. Berarti makna itu, ya kan, tampilnya realitas dalam kesadaran seseorang akan melahirkan makna. Masjid ini bagi kita yang muslim kan maknanya sakral. Kamu naik ke sini aja sandalmu kamu copot, tapi kalau di kelas yang sana kan kamu nggak nyopot sandal. Kenapa sandalmu kamu copot? Karena kamu sakralkan masjid ini. Dan itu munculnya tidak, jadi sakralitas itu tidak ada di masjid ini, tapi ada dalam dirimu. Sakralnya masjid ini itu, meskipun takmirnya nulis kasih garis red, batas suci, itu takmirnya cuma tinggal nulis. Cuma suci atau tidak suci kan tergantung kamu mau apa enggak. Kalau enggak kamu sakralkan dia ya enggak sakral. Meskipun ditulisi batas suci ya kamu. Buktinya ayam itu meskipun ada tulisannya batas suci juga lewat aja. Kucing juga lewat aja kan. Ada batas suci terus ayamnya belok kan enggak. Meskipun digituin. Yang bisa mensucikan atau tidak mensucikan kan manusianya. Bagaimana kata-kata batas suci itu tampil di kesadarannya. Makanya biar orang nggak ngelanggar marka itu yang enak, tengah jalan itu dikasih bukan cuma garis-garis putih, tulisi batas suci. Nggak mau ngelanggar wis. Dianggap kayak masjid. Ya kan, bagi kita masjid sakral, bagi orang Kristen enggak. Bagi orang Kristen gereja sakral, bagi kita enggak, kan gitu aja. Itulah makna gitu. Bagi kamu pacarmu paling cakep, bagi temenmu enggak. Masih banyak yang lebih cakep dari pacarmu kayak gitu aja kok. Bagi kamu maknai dia paling cakep. Paling enggak kalau sedang SMS-an sama dia, atau sedang gombal, kan gitu. Itu pemaknaan namanya. Bahkan yang zaman saya kecil dulu masjid itu musola malah zaman saking sakralnya kamu tidak boleh nudingi mustokonya apa yang di atasnya itu. Kubahnya itu dengan driji seperti ini. Kalau kamu berani-berani tanganmu akan melungker. Saking sakralnya loh dimaknai kayak gitu. Dan lo bener zaman saya kecil nggak berani nyoba gini. Nanti kalau gini beneran kan susah. Jangan-jangan iya, jangan dicoba ya. Kalau kamu berani coba aja. Tapi saya nggak tanggung jawab kalau tiba-tiba melengger beneran. Iya, kita kan agak ngeri-ngeri gimana gitu kan, karena cara berpikir kita masih ke sana. Tapi itulah makna. Setiap orang memaknai sesuai historisitasnya sendiri-sendiri. Tunas kelapa itu kan sebenarnya ya cuma kelapa yang belum jadi, tapi terus dimaknai jadi oleh pramuka, dia dimaknai jadi simbol keremajaan, simbol. Jadi ya cuma tunas kelapa biasa. Warna merah sama warna putih itu ya biasa aja. Lampu merah itu kan ya cuma lampu yang warnanya merah, simbol. Cuma begitu dia ada di pinggir jalan, kamu maknai dia sebagai berhenti. Itu kan dari kamu. Seandainya kamu nggak maknai sebagai berhenti, kamu lewat aja juga tidak apa-apa dan bisa kok. Urusan polisi kan urusan sekian. Tapi bisa, tapi kamu berhenti kan? Kenapa? Dari kamu sendiri berhenti itu. Kamu sendiri yang memaknai. Dan tidak pada lampunya. Meskipun lampunya kamu ambil, kamu taruh depan kamarmu, kamu nyala merah, nggak boleh masuk kamar, nggak ada yang peduli. Kenapa? Kamu memaknainya secara berbeda. Itulah makna yang lahir karena kesadaran subjektifmu. Dan orang dalam dimensi iro, orang tidak bisa dipaksa loh. Makna memaknai itu tidak bisa dipaksa. Kamu bisa dipaksa datang di ngaji malam ini, tapi kamu nggak bisa dipaksa maknailah ngaji ini sebagai penting, nggak bisa. Kalau kamu kesininya dipaksa, kesadaranmu yang muncul ini ngaji paling menyebalkan di sini. Nah itu makna sudah. Dan hidupnya manusia polanya seperti ini kalau di Husserl. Oleh karena itu katanya Husserl, dari makna pemahaman biasanya terus diekspresikan. Dan ini ada langkah selanjutnya yang agak perlu dipahami.
namanya deskripsi fenomenologis. Setelah kita paham makna, pemahaman kita ini kan terus kita ekspresikan, kita deskripsikan. Ketika seseorang mendeskripsikan fenomena, itu sebenarnya kalau di situ disebut dia sedang menciptakan objek yang baru. Maksudnya apa sih? Kayak tadi loh, masjid ini itu ya cuma masjid biasa, sama kayak rumah, sama kayak semua bangunan yang lain. Cuma kita kan memaknainya secara berbeda. Nah, kalau kita ekspresikan pemaknaan kita, ini kan sebenarnya kita sedang melahirkan sesuatu yang baru. Jadi memaknai sesuatu itu sama dengan dalam tanda petik menciptakan sesuatu. Janjane cuma lampu, tapi kita ciptakan dia jadi alat untuk nyetop manusia. Janjane cuma bangunan, ada temboknya, ada lantainya, tapi kita ciptakan dia sebagai tempat beribadah yang sakral. Itu kan kita. Jadi deskripsi fenomenologis itu enggak cuma memaparkan, tapi sebenarnya dia sedang menciptakan objek yang baru. Kalau kamu melakukan penelitian, pendekatannya fenomenologis, hasil penelitianmu yang menurut kamu deskriptif, ini sesuai objeknya Mbak, itu sebenarnya bukan sesuai objeknya, sesuai objeknya versi kamu. Tidak sesuai sama persis kayak objeknya apa adanya, nggak ada seperti itu. Tapi sesuai objeknya sebagaimana kamu tangkap saat itu. Itulah sehingga dia disebut menciptakan sesuatu yang baru, sesuai yang tampil dalam kesadaranmu. Kalau sesuai objeknya apa adanya, mungkin malah enggak ada maknanya apa-apa. Karena setiap orang memaknai, maka sebenarnya dia sedang menciptakan sesuatu yang baru. Itu loh. Oke, tak kasih tombongan untuk sebentar. Yang tampil di kesadaranmu apa? Lihat gambar ini. Iya. Kamu gak terima kan kalau disebut mirip. Oke ya. Kamu mesti bilangnya kontras. Itulah kesadaran. Padahal ya kalau dicermati, jadi ya podo wae. Yang sebelah kiri ada hidungnya, sebelah kanan ada hidungnya, sebelah kiri ada bibir. Saya lengkap, sama-sama lengkap. Cuma bagi kamu kan jauh Pak, itu jauh. Ya itulah kriteriamu, ya kan? Kriteria di dunia yang lain mungkin lebih milih yang hitam yang sebelah sana itu. Yang putih itu enggak enak. Enggak cuma laki-laki, kadang perempuan juga mungkin lebih milih. Ya yang sana Tyson, yang sini sebenarnya itu istrinya seorang syekh dari Arab. Saya lupa namanya Ratu siapa. Ya, tak comot aja dari internet. Inggut tombongan tuh. Kesadaran yang muncul lihat gambar itu kan, kamu tinggal kamu cermati aja. Apa sih begitu kamu menangkap gambar ini yang lahir? Seandainya kamu ingin mendeskripsikan apa? Ada yang bilang kontras Pak, mirip Pak. Itu kan ciptaanmu sendiri, gambarnya sendiri ya tetap sekedar seperti itu. Tapi setiap lihat sesuatu kamu ciptakan makna-makna. Itu Pak, Beauty and the Beast. Oh, bahasamu kan. Oh itu ini Pak, TV zaman dulu Pak, hitam putih. Oh, ini gambar itu ciptaanmu semua ketika kamu bikin narasi apapun itu. Objeknya ya seperti itu sebenarnya. Itu jelek sama cantik Pak, versimu. Versi orang lain mungkin beda, jelek dan cantiknya dia. Kalau bagi kamu yang sini menarik, yang sana nggak menarik. Bagi yang lain kebalikannya, justru yang sini nggak menarik, yang sana justru menarik. Kesadaran masing-masing. Yo, yang jelas kan yang laki-laki suka yang sini Pak, yang perempuan suka yang sana. Enggak mesti juga. Perempuan lihat yang sana yang jijik juga banyak. Laki-laki lihat sini enggak suka, malah suka yang sini juga ada. Jadi tergantung masing-masing kesadaran. Meskipun yang sana cakep, tapi kalau dihitung penggemarnya justru lebih banyak yang hitam. Tyson kan penggemarnya banyak.
Sementara yang sini nggak ada yang kenal, wong istrinya Syekh Arab, nggak pernah keluar rumah, di dalam rumah terus, nggak ada yang kenal. Seneng juga ngapain, cuma bisa lihat gambarnya. Jadi penggemarnya sedikit. Kalau Tyson penggemarnya banyak. Padahal menurut kamu tadi kan lebih milih yang sana, padahal dalam realitasnya ternyata enggak. Kesadaran orang macam-macam. Itulah fenomenologi. Ini biasanya sebenarnya tak pakai buat contoh kalau motivasi. Motivasi itu, ini kan pelatihan untuk bahwa orang itu biasanya cenderung lihat perbedaannya. Padahal dalam hidup ini kalau dihitung di total itu dari dua yang kontras itu sebenarnya lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Perbedaannya sebenarnya sangat sedikit. Hanya saja biasanya orang cenderung lebih suka lihat perbedaannya tentang apapun. Aliran-aliran kah, agama kah, kehidupan sosial kah, kamu biasanya lebih suka lihat perbedaannya. Sama temanmu aja kamu lebih suka melihat mana apa bedanya kamu dengan temanmu. Sehingga biasanya kalau kamu merasa lebih rendah terus kamu minder, kalau kamu merasa lebih tinggi terus kamu sombong. Aliran agama kan juga begitu. Kamu mana bedanya NU sama Muhammadiyah, mesti lebih sibuk dengan bedanya. Dan itu agak natural di manusia. Padahal kamu kalau kamu lihat mana persamaannya, itu mungkin hidup ini lebih nyaman. Podo wae. Ada macam-macam, sama aja kok ada. Itu biasanya lebih nyaman daripada kamu lihat bedanya. Abu Rizal Bakri kayak gitu-gitu, ya podo menungso, biasa wae. Jokowi, biasa aja, sama aja kayak. Nah, kalau gini lebih nyaman. Tapi begitu kamu lihat bedanya, itu terus kamu mungkin marah, kamu mungkin minder, kamu mungkin sombong, kamu mungkin banyak penyakit berawal dari kecenderungan kita lihat perbedaan. Jadi kesadarannya agak diubah sekarang. Ada temennya punya pacar, kamu tidak punya pacar. Kan kamu lihat itunya, kamu alah sama aja. Punya pacar nggak punya pacar yo. Nanti kan ketemu. Kalau kamu bisa kayak gitu biasanya lebih tenteram. Tapi begitu kamu lihat bedanya, waduh aku tidak punya pacar, dia punya pacar. Oh iya, enaknya minggu-minggu, malam minggu keluar aja lah biar dianggap punya pacar. Terus kamu jalan-jalan keluar, duitin teh oke. Dan nggak ada orang yang muji-muji kamu, wah malam mingguan, ya nggak ada. Karena kamu memang nggak punya pacar, entek duitnya oke, susah nggak ada. Itu penyakitnya dari kamu sendiri kok. Coba lihat santainya, lihat baiknya, lihat positifnya. Itu biasanya orang cenderung begitu. Oke, itu contoh. Sekarang agak rumit, berangkat ke agak dalam lagi. Namanya transendensi dari Husserl. Kalau transendensi, jadi transendensi itu gini loh. Orang memahami itu misalnya HP ini cuma tak lihat atasnya, aku tidak lihat bawahnya. Tapi tanpa lihat bawahnya, aku yakin dan otomatis tahu pasti ada bawahnya. Itu namanya transendensi. Logikanya namanya logika transendental. Sama, transendensi, logika transendental. Jadi meja ini sejak tadi aku tidak kelihatan kakinya yang sebelah sana, hanya lihat kakinya ini. Tapi tanpa lihat kaki yang sana, aku sudah yakin bahwa di sana pasti ada kakinya. Itu namanya transendensi, melampaui yang kelihatan. Kalau nanti di Husserl bisa melampaui dirimu sendiri, melampaui pengetahuanmu hari ini. Itu melampaui, itu namanya transendensi. Kamu lihat temenmu sama pacarnya tiba-tiba booking hotel, berdua masuk kamar. Tanpa kamu lihat ada adegan apa di dalam kamar, kamu kan sudah bisa menyimpulkan, mesti itu, tidak mungkin tahajud atau tadarusan. Ya kan? Kamu nggak lihat faktanya, tapi kamu bisa simpulkan. Itu namanya logika transendental. Menyimpulkan banyak variabel lain, banyak faktor lain yang terlibat hanya dari satu fenomena, hanya dari satu fakta. Itu namanya logika transendental.
Kayak tak bilang tadi, aku nggak lihat aslinya apa, tapi begitu lihat kamu anggap berarti kamu ngantuk. Padahal mungkin kamu nggak ngantuk, tapi semua variabel mendukung bahwa kamu ngantuk. Jadi itu namanya logika transendensi. Jadi melihat realitas itu sering-sering orang sebenarnya melakukan transendensi. Kayak kamu tadi loh, cuma lihat aku minum, tapi kamu menyimpulkan, wah haus siapa? Kamu nggak ngerti bener lah kehausan, tapi kan kamu bisa menyimpulkan. Habis ngomong panjang terus minum, haus ini mesti. Kan gitu. Itu cara berpikir transendental. Kalau dalam agama apalagi sangat dibutuhkan logika yang jenisnya transendental ini. Karena kamu nggak bisa ketemu langsung sama malaikat, nggak bisa ketemu langsung. Yang bisa kamu tangkap kan cuma gejalanya. Nggak bisa ketemu Gusti Allah, nggak bisa ketemu malaikat, nggak bisa ketemu setan, nggak bisa ketemu jin. Kamu mungkin ketemunya cuma gejalanya. Makanya dunia itu kan disebut dunia transenden, dunia yang beyond fisik, di balik fisik kalau dalam agama. Cuma maksudnya logika transendental itu ya cara berpikir yang tidak terpaku pada fakta dan fenomenanya. Itu yang pertama. Yang kedua, logika transendental berarti setiap objek, ya kayak tadi, sebenarnya dia berkaitan dengan dunia di luar dirinya, yang itu tidak terbatas sifatnya. Contohnya ini, ya kayak tadi loh, palu. Palu itu dia bisa bermakna mainan, dia bisa bermakna alat, dia bisa bermakna dagangan, dia bisa bermakna mesin pembunuh, dia bisa. Palunya satu, tapi dia bisa berkaitan dengan banyak hal, tergantung dihubungkan sama siapa dan tentang apa. Cara berpikir yang model begini itu namanya logika transendental. Jadi menyimpulkan sesuatu tidak hanya berdasarkan fenomena yang kelihatan, tapi dilihat dari hubungannya dengan banyak hal di sekeliling fenomena itu. Tidak terpaku pada profil yang kita tangkap, tapi kita pertimbangkan juga banyak profil lain. Tidak hanya melihat, oh ini ada atasnya, pasti juga ada bawahnya berarti. Profil yang lain, perspektif yang lain. Jadi kamu lihat, oh Jogja ini kok mulai hujan ya, pasti besok banjir ini. Karena tak lihat gotnya sudah mampet semua. Nah, ini namanya cara berpikir transendental. Tidak hanya melihat fakta yang kelihatan hari ini, tapi melihat semua yang berhubungan dengan fakta itu. Dan hubungannya sama kebenaran berarti kalau pakai logika transendental, kebenaran itu nggak ada batasnya. Setiap pikiran bisa kamu iyakan, bisa kamu tidakkan, tergantung konteksnya, tergantung kondisinya, tergantung syarat-syaratnya. Kalau berdasarkan logika transendental, Indonesia ini krisis apa enggak sih? Tergantung kamu lihat apanya dulu. Kalau kamu lihat jumlah orang yang punya HP dan punya televisi dan punya motor, itu mungkin nggak bisa kita bilang Indonesia itu krisis. Dealer-dealer di kemarin saya naik bis itu jajar sama polisi dari Sleman itu. Di Sleman itu setiap bulannya saja di seluruh dealer itu permohonan BPKB baru itu sekitar setiap bulan ya 1.100 motor baru. Sleman loh ya, 1.100 sak bulan motor baru. Tak pikir berarti setahun berapa? 1.100 kali 12 12.000 motor baru. Bayangkan, baru loh ya, belum yang second-second yang kamu jual beli di toko bagus itu tidak masuk hitungan. Nah, ya kan? Maka logikanya ya pantas kalau sekarang Jogja macet. Belum mobil, mobilionya Honda itu begitu dilonceng
Dan hari ini saya tidak tahu sudah grand launching apa belum, tapi se-Indonesia sudah ada yang pesan 11.000. Padahal itu 200-an juta sekian. Kamu aja ngangkring aja, ngambil nasi 3 aja sudah mikir, apalagi mobilio, urung tekan, pikiranmu urung tekan. Oke. Oh, itu logika transendental. Jadi berarti kebenaran itu tergantung kamu tarik. Indonesia krisis, yo dilihat apanya dulu. Ya kebahagiaan rakyatnya dong. Mungkin ya orang barat juga tidak punya dari mana sih. Di jalan-jalan orang Indonesia itu cengenges-cengenges semua. Nggak ada orang sedih tangis-tangisan. Adanya orang ketawa-ketawa, orang cengenges-cengenges, nongkrong gitaran. Ada masalah apa? Nggak ada dari sisi itunya. Nah, mungkin ketemunya besok, oh pemerintahnya tuh, ada mungkin gitu. Berarti yang krisis cuma pemerintahnya. Ngapain rakyatnya ikut-ikutan krisis? Santai aja. Nah itu namanya kebenaran. Tergantung kamu nariknya kemana dulu. Islam itu benar bagi orang Islam, kan gitu. Dari konteks ini, bagi orang Kristen Islam itu salah. Ya wajar aja, makanya dia milih Kristen. Kalau bagi dia Islam benar, ya mlebu Islam mestinya kan. Ya wajar aja, kamu nggak perlu marah-marah. Kok berani-beraninya bilang itu salah Islam? Loh ya, karena dia Kristen. Maka dia yakin Islam salah, Kristen benar lah. Biasa aja kan gitu itu. Tinggal kamu tarik kemana hubungannya. Bagi orang Ahmadiyah benar, ya mesti aja. Itu kan kayak di ILK kemarin, coba yang lucu gitu, Cak Lontong itu kan. Hasil penelitian saya, ternyata 100% orang Indonesia itu suka dangdut. Nelitinya di mana aja? Di konser dangdut. Ya mesti wae nelitinya di konser dangdut, ya mesti 100% orang Indonesia suka dangdut. Itu cara berpikir. Jadi kebenaran itu tergantung siapa. Ternyata semua orang PDI, semua orang Indonesia milih Jokowi. Hasil penelitian yang diteliti siapa? PDI. Ya mesti wae yang PDI memang calonnya Jokowi. Ya kan? Dan kita sering ketipu dengan yang di survei-survei itu. Ya kamu nggak pernah tanya sih yang di survei siapa. Kayak acara TV itu kan yang AC Nielsen yang rating itu kan, itu yang disurvei 1.000 orang. Kalau di luar negeri 1.000 orang itu tiap bulan ganti. Nek di Indonesia 1.000 orang itu ajek ya, wong kuwi wae. Sehingga gampang dimanipulasi. Dan jadi kebenaran ini coba kamu cek dulu. Ya, Cak Lontong tadi kan nggak salah, ya 100% orang Indonesia suka dangdut. Memang surveinya di konser dangdut. Kalau kamu surveinya di konser rock, ya 100% orang Indonesia suka rock, musik rock, kan gitu. UIN sudah maju apa belum? Nah, kalau kamu surveinya nih orang UIN, ya UIN bagus. Nanti kalau di luar UIN baru, atau kebalikannya, kan gitu. Jadi berdasarkan logika transendental, ya sebuah ide, sebuah pikiran itu punya banyak cakrawala, tergantung kamu gantungkan kemana. Nah di filsafat ini penting enggak? Ya dilihat apanya dulu, menurut siapa dulu, tentang apanya dulu, kan gitu. Itulah namanya cara berpikir transendental. Karena kesadaran kita itu sangat mudah berubah. Dalam tentangnya, dalam jangka waktunya, dalam beda ruangnya itu berubah. Kamu lihat orang pakai cadar, itu kan kesadaranmu otomatis berubah. Lihat orang punya jenggot, kesadaranmu berubah. Sama-sama jenggot, ini jenggotnya orang pakai jubah, yang sana jenggotnya kalmat. Loh kan beda, sama-sama kesadaran tentang jenggot. Ya kan? Dalam kondisi apa dulu? Tentang apa dulu? Kapan dulu? Gitu. Kapan ini kadang-kadang juga menentukan pertimbangan ruang, pertimbangan waktu. Waktunya nggak tepat kan kadang ya logikanya ganti. Ruang juga begitu. Kemarin sama hari ini, di sini dan di sana mungkin berubah. Itulah logika transendental. Oleh karena itu, karena makna selalu beragam, logika selalu berkait, maka di fenomenologi kalau bisa kita bersihkan semua yang tidak karu-karuan di kepala tadi.